Malam, ini video 555 ya. Kenapa kok malam hari jam 11 malam saya bikin video? Karena saya miris ya dengan kondisi kritik para pengamat. Ini contohnya yang ini. Negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri, melibatkan tentara dalam penegakan hukum di daerah-daerah perkebunan, kehutanan, dan seterusnya. Kalau kemudian kita begitu gerah terhadap kritik terhadap pemerintah, maka kita sama saja membiarkan pemerintahan kita itu menjadi pemerintahan yang otoriter. Begini loh ya, pengamat itu dengan pejabat pinternya sama. Apa kamu pikir Menteri Keuangan itu goblok sehingga kamu harus teriak-teriak? Apa kamu pikir Menteri Keuangan itu tidak memiliki staf atau informasi yang rahasia yang tidak bisa diungkapkan sekarang karena dalam kondisi perang? Oke? Saya bebas berbicara karena saya bukan pejabat. Jadi sehingga ketika saya menjelaskan penjelasan saya, nggak perlu teriak-teriak. Santai bro. Kemukakan alasan Anda secara cool, seperti Profesor Latuhihin. Jangan teriak-teriak, ya. Ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, cukup, ya. Jangan tiap hari kamu ngomong begitu. Ini contohnya informasi, 3 informasi yang tidak Anda ketahui. Oke? Yang Profesor Renard Kasali nggak tahu, Akbar Faisal nggak tahu, Profesor Latuhihin nggak tahu, apalagi Islah Bahrafi. 1. Pertimbangan apa yang paling penting bagi Trump dan Netanyahu sebelum menyerang Iran? Yang mereka takutkan adalah interferensi ikut campurnya Cina. Karena yang pabrik bikin Shahid drone itu adalah pabrik Cina. Otaknya yang bikin development pabrik yang membuat drone Shahid itu adalah wakil Perdana Menteri Cina. Oke? Sehingga musuh sebenarnya dari Amerika dan Netanyahu adalah Cina. Oleh karena itu, diuji coba pada bulan Juni tahun 2025, penyerbuan Iran 12 hari, Cina tidak bereaksi. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan terjadi kudeta militer Cina. Terjadi kudeta militer Cina pada bulan Juni tahun 2025 pada saat yang bersamaan penyerbuan kepada Iran dan Cina tidak bereaksi. Kedua, yang dikhawatirkan oleh Trump dan Netanyahu mengenai Cina adalah Indonesia. Ya, kalau mau membungkam Cina itu dicekek Cinanya. Selain lewat kudeta militernya, juga lewat Selat Malaka. Ya, kamu berpikir bahwa perdagangan Cina itu berhenti kalau Selat Hormuz ditutup? Tidak. Ya, perdagangan Cina itu berhenti total itu kalau Selat Malaka ditutup. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengamankan Selat Malaka? Oleh karena itu, dievaluasi bahwa pada bulan Mei, tanggal 25 Mei tahun 2025, dibuatlah bukti basah mengenai akord PBOC, perjanjian PBOC. Terjadi bukti basah dan langsung dilakukan kudeta militer Cina pada bulan Juni 2025, bersamaan dengan perang Iran yang 12 hari. Setelah Cina dilumpuhkan, Prabowo diajak pura-pura untuk bikin BOP. BOP itu nggak ada. BOP itu nggak ada. Kamu search di Google. BOP itu nggak ada.
BOP itu adalah kerjasama antara Prabowo dengan Trump untuk mengunci Cina supaya Cina tidak bereaksi. Kalau Cina bereaksi, otomatis Indonesia sudah dalam siaga 1 untuk menghadapi perang dengan Cina. Sekarang siaga 1 sudah berhenti, kita sudah bebas lagi. Ayo, Anda ngomong lagi, kritik lagi, jangan teriak-teriak, ya. Sebab Anda nggak tahu bahwa secara ekonomi sumber daya itu memang terbatas, kita rebutan, ya. Harga saham bisa turun karena asing keluar dari Indonesia. Kenapa asing keluar dari Indonesia? Karena untuk mencekik Cina di Selat Malaka, sehingga pada waktu Prabowo dan Trump menandatangani BOP, asing balik lagi. Bulan Juli 2026, silahkan beli ruko, silahkan beli rumah, silahkan beli pabrik. Asing kembali baik-baik karena 3 informasi tadi. Jadi yang terakhir adalah kenapa kok Cina itu nggak sempat ikut campur dalam perang Iran adalah disangka Cina bahwa perang itu adalah menggunakan drone yang paling murah. Shahid drone itu drone paling misil balistik yang paling murah di dunia. Iya, tapi kan peluncurannya itu di mana? Kan dari bunker-bunker. Nah, real estate termahal di dunia itu adalah bunker, jaringan bunker. Dan Iran itu, bunkernya itu jutaan orang. Jutaan orang yang ada di dalam bunkernya Iran, ya. Milisi tentara Islam Iran, ya. IGRC itu ada di dalam bunker semua, jutaan orang. Dan itu semua Israel telah menemukan radar untuk membaca peta bawah tanah. Jadi mereka punya radar yang bisa mendeteksi peta. Peta GPS itu hanya bisa mendeteksi yang ada di permukaan tanah. Yang di dalam tanah itu nggak bisa. Anda harus masuk ke gua dulu, baru dibikin petanya. Kan kalau peta Google itu kan Anda harus bikin itu, kamera yang ada orang jalan-jalan. Dan kalau kamu nggak bisa masuk ke dalamnya juga nggak bisa dibikin peta. Tetapi Israel itu telah menemukan peta radar untuk mendeteksi membaca bunker di bawah tanah. Sehingga bunkernya Iran bubar. Sehingga perang ini selesai dalam waktu 2 minggu. Dan siaga 1 di Indonesia telah dicabut. Dan kita tunggu bulan Juli asing kembali. Jangan marah-marah lagi.